Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2025 di LPTQ IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Pada hari ini 3 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi mari melafalkan dan membaca Quran Surat Tin dan mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin di kelas 4 di SDN 13 Pulau Gondong, Bali, Kecamatan Likontupak Biring, Kabupaten Pangkep. Mohon kiranya untuk dosen penguji memberikan saran dan kritiknya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik, luar biasa. Jadi baik, untuk hari ini syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya itu belajar mengajar ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, saya mau tanya dulu kabarnya semua. Sehat semua ya nak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, semuanya sudah rapi semua tempat duduknya ya. Ketik dulu, sudah tidak ada sampah ya di samping kiri kanan. Tidak ada nih. Sudah? Ini semua. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu sebelum kita belajar untuk cek dulu tempat duduk semua ya. Sudah rapi ya. Jadi baik. Nah, sebelum kita memulai, kita akan siapkan dulu kelasnya dulu ya. Nah, kita kelasnya siapa? Ya, silakan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik. Sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu ya, Ana, ya. Jadi coba dengarkan namanya dulu, Bapak absen ya. Ahmad Afif pertama. Kenapa sakit? Tidak. Jadi kalau ada temannya yang tidak hadir atau apa, kita doakan supaya sembuh ya. Muhammad Rasul Hadir. alhamdulillah. Nah sekarang terus semangat tadi Pak. Sudah jam 9 sebelum kita mulai pelajaran. Terus semangat. Mama, ngangat, besar. Alhamdulillah. Semangat semua kali ini ya. Oke. Jadi untuk hari ini coba perhatikan, kita buka dulu PowerPoint-nya apa yang ingin kita pelajari ini. Jadi coba diperhatikan di sini ya, nak. Di sini ada sebuah PowerPoint yang menunjukkan apa yang kita pelajari ini, yaitu kita itu tentang melafalkan dan membaca Surah At-Tin.
Sulatin ya. Dan mempraktekkan hukum bacaan dan sukun dan tanwin ya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, coba perhatikan dulu. Kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib menyanyikan lagu Indonesia. Kita bisa melihat tesnya sambil menyanyikan bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, lanjut lagu nasional ya. Ya, sudah menyanyikan lagu bangsa kita yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, ini ada materi yang harus saya bagikan dulu ya nak. Bentar ya. Jadi coba diperhatikan dulu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, coba dilihat di situ di materinya. Saya mau tanya dulu ya sebelum kita lanjut. Di sini ada namanya pertanyaan ya. Saya mau tanya dulu karena tadi materi kita yaitu apa? Tentang apa tadi? Surah sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Masih ingat pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya? Apa itu tentang Asmaul Husna. Masih ingat ya? Jadi kalau ada pelajaran kita sudah pelajari yang minggu lalu itu tidak boleh kita lupakan ya. Harus tetap diingat ya, sampai dilupa karena orang yang tidak punya pelajaran yang sudah dipelajari itu namanya kita tidak berhasil ya. Maka dari karena itu apapun yang sudah kita pelajari itu harus tetap diingat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari lagi, makanya harus diingatkan kembali ya. Nah, oleh karena itu karena sekarang kita akan membahas tentang suratin ya. Saya mau tanya dulu, suratin itu artinya apa nak? Berarti buah nih. Apa? Buah nih. Buah. Yang kedua, jumlah ayat dari surat itu ada berapa? Terdiri dari 8 ayat. Berapa? 8 ayat. 8. Surat Tin diturunkan di kota mana? Surat Makkiyah di Makkah. Di mana? Makkah. Di kota Makkah. Jadi itu kita harus tahu semua sebelum apa namanya masuk ke materi. Jadi yang terakhir, makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk itu apa? Makhluk yang diciptakan sebaik mungkin. Makhluknya apa kira-kira? Manusia. Apa? Manusia. Manusia. Jadi kita itu manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Ya, kita harus tahu itu. Oke. Jadi baik. Coba perhatikan. Sebelum kita masukin, dari sini ada tujuannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, coba perhatikan nak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, memahami dan melafalkan
Quran surat dengan benar. yang kedua itu Mengetahui kita harus mengetahui hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, yang ketiga kita menciptakan karya proyek berupa poster atau film bertuliskan Quran surat dengan tertib. rata-rata dengan cantik kalau kita sebentar menyusunnya ya. Nah, jadi ini tujuan kita, tujuan kita itu ada 3 ya. Oke, kita lanjut ya, perhatikan dulu nah ya materinya. Coba perhatikan. Jadi apa itu suratin? Coba perhatikan ya. Jadi suratin itu adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Jadi surat itu terdiri dari 8 Ayat. Ada yang bisa hafalkan? Ada yang hafal surat ke? Hah? Ada? Bisa. Saya dibacakan nanti. Jadi oke, sebelum kita lanjut, coba dengar dulu. Saya putarkan dulu videonya ya. Oke? Saya putarkan dulu videonya. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن Sekarang kita sama-sama dulu bacakan dulu semua ya. Dibaca ya. Siapa semua? Bersamaan. Alhamdulillah, itu saja ya. Jadi syukur karena semuanya lancar membaca ya. Coba perhatikan lagi nak. Jadi surah ini termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Makna nama Tin itu apa? Yaitu Atin berarti buah yang menjadi simbol kesuburan dan keberkahan. Jadi tema utamanya surah ini berisi peringatan kepada umat manusia dan tentang kesabaran ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah, dan peringatan tentang akibat buruk perilaku dan perilaku buruk. Kita lanjut, perhatikan dulu materinya. Apa itu hukum bacaan, nun sukun dan tanwin? Nanti bakal terus ya nak. Bentar giliran kita ya. Nun sukun. Coba perhatikan ya. Nun sukun itu adalah nun yang tidak memiliki harkat atau fathah, kasrah atau dhammah. Yang kedua, bacaan nun sukun memiliki beberapa hukum tergantung huruf yang mengikutinya, yaitu idgham,
ikhfa, iqlab, dan hakikatnya. Selanjutnya, tanwin. Tanwin itu adalah tanda dua harakat yang terletak pada akhir suatu kata. Fathatan, kasratan, atau dambatan. Seperti halnya nun sukun, tanwin juga memiliki hukum bacaan yang mengikuti kaidah tertentu, ya. Coba lihat dulu materinya ya. Yang kedua, lanjut hukum bacaan. Adapun hukum bacaan secara pertama ya, idgham. Ya, idgham. Bacaan menggulung. Jadi cara bacanya itu menggulung ya, atau memasukkan suara nun ke dalam huruf yang setelahnya. Contohnya, perhatikan, dengarkan. Min hum. Ya, min hum. Gitu ya. Sama contoh daripada idgham. Ya. Nah, yang kedua, ikhfa. Ikhfa bacaannya samar antara nun dan huruf setelahnya. Jadi sama-sama tidak jelas ya. Tidak jelas cara membacanya itu. Contohnya, bacaan sama antara nun dan huruf setelahnya, contohnya min apa itu? Man ya. Jadi man yakmal. Jadi apa namanya? Nunnya itu tidak jelas karena lari ke huruf apa? Ya, mayyamal. Jadi beda itu perhatikan. Man sama may. Beda tak? Tidak jelas dibilang man, tapi mayya. Itu namanya ya. Tuh, mayyaf'al, mayyakmal, ya kan? Nah, jadi samar, tidak jelas bahwa ini adalah man, tapi mayyaf. Lanjut ya, iqlab. Nun sukun diubah menjadi min. Contohnya min ba'di. Nah, contoh misalnya coba perhatikan, kenapa dikatakan nun sukun diubah menjadi min? Contoh min ba'di. Nah, kalau di luar berarti min. Dan di luar ada karena huruf iqlab. Nah, jadi cara bacanya min ba'di. Min ba'di. Coba, ini siapa lagi? Tidak keras. Bagaimana caranya? Min ba'di. Beda itu min sama min. Min. Nah, jadi cara bacanya min ba'di. Nah, coba kita sendiri. Coba perhatikan dulu. Min ba'di. Nah, jadi beda min. Kalau min berarti tidak berubah. Kalau min berarti berubah. Paham tidak? Oke. Lanjut ya. Bacaan jelas dan tidak ada perubahan. Contoh minu ini tidak ada perubahan sama sekali. Tetap pada sama bentuknya. Tidak ada perubahan. Nah. Ini belum ya hukum bacaan tanwin. Ini kan seperti nun sukun, tanwin dapat digabungkan dengan huruf setelahnya dan menghasilkan suara yang dilalui. Contohnya mustajibna. Nah, ya, mustajibna. Ikhfa sama seperti hukum ikhfa pada nun sukun. Tanwin juga bersifat sama dan bentuknya huruf tertentu. Contohnya apa itu? Apa jannati? Tajri. Jannati tajri. Kalau iqlab itu tanwin berubah menjadi min ketika berjumpa dengan huruf ba. Contoh tadi, min ba. Dari nun itu berubah menjadi min. Jadi dari min sama min. Min ba'di. Ya, oke? Aja perhatikan ini ada ayat 1. Contoh ayat 1 sampai 2 ya.
watu tin wa zaitun. Tin wa zaitun. Nah, yang kedua, jadi fokus pada hukum bacaan tanwin ya. Ing, ikan itu an, in, bang, bimbung, ya, tanwin. Dan penjelasan bacanya. Ayat kedua, waktu di sini. waktu di sini. Jadi fokus pada hukum bacaan nun sukun ya dan idgham. Jadi itu. Nah itu. Jadi oke. Setelah saya jelaskan sedikit mengenai ini, tadi kan sudah ada materi yang saya bagikan. Iya. Oke. Jadi adapun tugas kita hari ini yaitu mengenai bagaimana kita memasangkan sebentar tulisan tulisan arti dengan artinya. Ya, jadi tinggal kita ngerti sebentar baru dan sebentar ya. Sebelum kita masuk semangat dulu sebelum kita kerjakan dulu semangat dulu ya. Semangat. Oke, ya. Oke, jadi kita bagi 3 kelompok ya. Bagi 3 kelompok. Nah, di sini kelompok berapa? Kelompok 1 sini. Kelompok 2 sini. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, jadi sebelum kita membaginya, di sini sudah ada amplop. Nah, ya. Ini sudah ada amplop. Kita sebentar naik di sini untuk nanti kita ajak nama kelompoknya. Karena di sini sudah saya siapkan. Sini sudah saya siapkan nama kelompok masing-masing, ya. Jadi nanti ini kelompoknya, nama kelompoknya itu yang dipasang sebentar di karton, ya. Nama kelompoknya yang ada di sini. Oke? Jadi artinya di sini kita ajak, oke? Jadi saya minta kita bagi kelompok dulu sebelum saya bagikan tugasnya, ya. Nah, siapa yang mau duluan naik dulu ambil? Siapa yang mau duluan? Ada perempuan dulu ya. Jadi dari sana dulu supaya tidak ada kecurangan. Bapak kasih angkat ke bawah, ya. Jadi saya ajak dulu nama kelompoknya. Jadi siapa dulu naik dulu ambil. Nah, silakan nak. Ya, iya. Silakan pilih ya. Jadi kita begini dulu kelompok dulu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Saya cuma mau buka. Jangan lagi. Nah, sini dulu. Ya, ini lagi. Jadi kita buka. Silakan naik. Bentar dibuka. Sudah pilih semua. Silakan pilih salah satunya. Nah, oke, yang terakhir. Silakan naik, pilih dulu. Kita pilih kelompok dulu ya. Silakan, ayo. Silakan pilih. Mana dipilih? Itu ya, oke. Sekarang jangan tunjukkan di sini, kita nanti semua tunjukkan dulu. Ya, ayo. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 di sini. Kelompok 1. Yes. Nah, sekarang kita buka sini apa nama kelompoknya ya? Berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Coba dibuka lah. Ada di sini dalam, ada di sini. Coba dibuka apa nama kelompoknya? Nah, tunjukkan bagaimana. Dibuka. Apa namanya kelompoknya? Coba dibaca. Ya? Abu Bakar. Coba saya lihat. Tunjukkan bagaimana. Nah, jadi kelompok 1, nama kelompoknya itu Abu Bakar. Oke, tekan dulu ya. Sekarang kelompok 2. Apa nama kelompoknya? Kelompok Umar bin Khattab. Kelompok
kelompoknya itu Umar bin Khattab. Kelompok 2. Nah, jadi ingat nama kelompoknya ya. Sekarang kelompok 3. Apa nama kelompoknya? Usman bin Affan. Kelompok 3 nama kelompoknya Usman bin bin Affan. Affan. Oke, jadi sekarang coba kita dulu. Silakan. Ingat nama kelompoknya ya. Ingat ini nama kelompok. Sebelum saya bagikan tugasnya, saya mau tanya dulu. Apa perlengkapannya semua sudah siap semua? Sudah. Ada di gunting tak semua? Gunting, lem ada semua tak? Oke. Jadi sekarang saya bagikan ya. Jadi ini semua akan digunting, baru sebentar kita tempel di karton. Ada? Ya. Pokoknya sesuaikan dengan ayatnya. Ada ayatnya tak? Ada nomornya. Disesuaikan dengan ayat. Tidak disesuaikan dengan Warnanya. tapi disesuaikan dengan Ayat. ayatnya. Pintar. Jadi ada 4. Ada Bismillah, ya? Ada artinya. Jadi tinggal kalian yang menyusun, oke? Nah, jadi silakan tugasnya harus kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti harus kerjasama ya. Jadi sekarang langkah pertama adalah coba dulu nah. Langkah pertama adalah kita akan menggunting, ya. Jadi silakan gunting tugasnya. Sebentar, pegang. Jadi ini dibagi 2, ya. Dilipat dan digunting ya. Nah, dibagi 2 saja. Gimana semangat semua ya? Sudah selesai? Belum? Sudah mau di atas istilahnya, di bawah nama kelompoknya, ya? Terserah bagaimana? Bagaimana? Ini begini. Sudah. Kelompok 1, kelompok Abu Bakar sudah selesai juga. Sudah dilihat semua? Terpasang? Ya. Coba saya dulu kelompok 1. Alhamdulillah sudah selesai kelompok 1 ini. Ya. Kelompok 1 dulu yang sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 1, ayo bawa naik. Semuanya naik. Semuanya naik, dengarkan. Ini والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Silakan dibacakan artinya, Nak. 1. Dari buah tin dan buah zaitun. Alhamdulillah. Kebetulan sudah prosesnya. Jadi inilah tadi sini. Ya. Jadi inilah tadi hasil dari kelompok 2. Itu nama kelompoknya apa ya? Nama kelompoknya? Abu Muhammad bin Khattab. Bin Khattab. Kelompok apa namanya ini? Kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan yang lain. Kelompok 2, kelompok 3, coba kelas dengan temannya dulu, bacakan ya. Silakan, Nak. Ya, di bawah dibuatkan pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Lain ini sama tadi dulu kelompok
satu apa kesulitannya nak untuk memasak ini? Ubin gunting apa lagi nak? Belen. Nah, jadi misalnya itu gampang semua ya untuk memasangkan semua ya. Jadi ini adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan turun nak. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok Utsman bin Affan. Nah, kelompok Utsman bin Affan. Silakan dibacakan dulu hasilnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa silakan dipasang di atas ya. Sudah ada? Dari kita semua kawat dan nah, yang sudah silakan turun. Ya, oke. Awas, awas. Kelompok Utsman bin Affan tadi tidak ada kesulitan yang dapatkan, ya? Nah, lalu kelompok Abu Bakar apa tadi kesulitannya? Nah, menempel sama mengikuti ya. Lalu kelompok Umar bin Khattab itu kesulitannya juga hampir sama, yaitu mengikuti sama melem ya. Menempel mengikuti nak. Nah, jadi mengikuti kesulitannya dari kelompok Abu Bakar. Apa kelompok Umar bin Khattab ya? Jadi itu. Oke. Nah, karena itu coba perhatikan dulu. Karena kita sudah sampai di akhir daripada pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita semangat dulu, sebelum kita lanjut lagi ya. Tepuk semangat. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, sama tanya ya, apakah yang sudah kita pelajari ini dipahami semua nak? Dipahami semua? Iya. Tentang Surati ya. Nah, jadi saya harapkan apa yang kita pelajari itu semuanya dipaham ya, tentang arti dan hukum bacaan di dalam Suratin itu ya, untuk menjaga keaslian makna Al-Quran dan menambah kualitas ibadah dalam membaca Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Kita harus latihan terus supaya bisa melatih itu kelancaran cara kita membaca, betul? Nah, jadi itu caranya supaya kita bisa mahir dalam menyebutkan kalimat dalam Al-Quran. Kita harus terus berlatih, jangan lengah. Karena barang siapa yang rajin membaca, rajin menulis, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, daripada itu teman sekalian harus fokus kalau kita belajar, betul? Jadi oke. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya harapkan teman-teman sekalian untuk bersama-sama dulu membacakan Suratin bersama dulu ya. Nah, semua fokus dulu, kita sama-sama dulu baca Suratin. Sama ya. Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun Alhamdulillah. Jadi kita sudah sampai di ujung pelajaran kita hari ini, ya. Jadi sebelum kita pulang, kita siapkan dulu kelasnya dulu ya. Siapkan. Kita kelas. Siapkan. Nah, siapkan dulu nak. Nah, siapkan dulu ya. Ada yang rapi dulu. Semua cek dulu, semua sudah rapi. Kita siapkan ya. Kita siapkan dulu. Sehat,
satu. Jadi kelompok ini dulu. Sini dulu. Sini, sini, sini.